Ya, kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Ma'alimu Ushul Fiqhi Inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Karya Syekh Muhammad bin Hussein Al-Jizani, hafizahullah ta'ala. Halaman 497. Al-Amru Rabi'u, perkara keempat di pembahasan tentang tamadhub, tentang bermadhab. At-tanbihu ala mahadira waqa'a fiha ba'dul mutanasibina lil madhahibi. Peringatan terhadap sebagian mahadir, sebagian perkara yang terlarang yang terjadi atau dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan diri kepada madhab. Jadi beliau akan menyebutkan beberapa perbuatan, beberapa perkara yang terlarang dalam bermadhab, yang harus dijauhi, yang harus dihindari. Al-mahdhurul awwalu, perbuatan terlarang yang pertama, yaitu at-ta'assubu wa tafarruqu. Ta'assub, fanatik buta, dan berpecah belah karena madhab. Wa wuqu'ul fitani baina ahli madhahibi, dan terjadinya fitan artinya peperangan, terjadinya peperangan antara orang-orang yang bermadhab. Wa ma'lumun anna al-i'tisama bil jama'ati wal i'tilafa aslun min usulid dini. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya i'tisam, berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin. Jamaah artinya adalah kaum muslimin yang berpegang kepada ulil amri dan ulamanya. Nah, berpegang kepada kaum muslimin yang sejalan dengan ulil amri dan ulamanya, dan juga iktilaf, menjaga persatuan al-jamaah, itu adalah aslun min usuluddin, salah satu landasan akidah atau landasan agama. Wal masailu al-mutanazi'u 'alaiha bain hadhil madhahibi min al-furu'. Sedangkan masalah yang diperselisihkan oleh para pengikut madhab itu adalah permasalahan furu'. Kaifa yuqdahu al-asru bihifdzil far'i. Maka bagaimana mungkin seseorang menghancurkan asalnya, menghancurkan landasan demi untuk menjaga fara', menjaga cabang. Bagaimana mungkin orang supaya cabang pohon itu terlindungi, dia potong akarnya? Ini nggak mungkin. Ya, malah yang mungkin, yang masuk akal adalah kalau orang menjaga akar, nggak apa-apa, batangnya dipotong, nanti bisa tumbuh lagi. Kan demikian. Itu yang mungkin. Tapi kalau menjaga batang, tapi dengan memotong akar itu nggak mungkin. Fakat hasala bisa berbedalika tasallutul a'da'i al-muslimin. Dan dengan sebab adanya pertikaian antara pengikut madhab, itu terjadi tasallut, terjadi invasi, terjadi penguasaan, ekspansi dari para musuh-musuh muslim, musuh-musuh kaum muslimin. Wala haula wala quwata illa billah. Makanya dampak buruk ta'assub buta, fanatik buta kepada madhab. Silakan dibaca. Ummu Zuhri. Al-mahdhuru tsani al-i'radu 'anil wahyi wa 'adamul intifa'i bi nususil kitabi was sunnati wal istighna'u 'anhu bi aqwalir rijali wal wasnu ma ja'a bihil kitabu was sunnatu 'ala ra'yil matbu'ina. Mahdzur Salih. Al-mahdhur tsalitsu al-intisaru lil madahibi wal ahaditsidh dha'ifati wal ara'il fasidati wa tarku ma sahha wa sabata minal ahaditsin nabawiyyati. Nah, al-mahdzur tsani, larangan yang kedua adalah al-i'radu 'anil wahyi, berpaling dari wahyu. Tidak mau mengikuti dalil. Ya, demi ikut madhab,
demi mengedepankan pendapat mazhab, meninggalkan dalil. Wa adamul intifa'i bi nususil kitab wa sunnati. Dan tidak mau mengambil manfaat dari nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pokoknya apapun kata dalil, yang penting saya mengikuti pendapat A. Yang penting saya ikut mazhab A. Saya nggak peduli apa kata dalil. Nah, ini orang yang tidak mau intifa, tidak mau mengambil manfaat dari nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal istighna'u anhu, dan al-istighna. Al-istighna itu merasa tidak butuh. Merasa tidak butuh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah biaqwali rijali, karena merasa cukup dengan adanya pendapat-pendapat dari ulama. Karena sudah merasa pendapat ulama itu sudah cukup, maka merasa tidak perlu melihat dalil. Merasa tidak perlu belajar tentang dalil. Nah, ini perbuatan yang terlarang. Wa waznu ma ja'a bihi al-kitab wa sunnatu ala ra'il matbu'ina. Dan menimbang dalil, menimbang Al-Quran dan As-Sunnah dengan pendapat orang-orang yang mengikuti madhab. Ya, harusnya pendapat orang ditimbang dengan dalil. Bukan sebaliknya, dalil kok ditimbang dengan perkataan orang. Nah, ini keliru. Ya, kemudian yang perlu dicamkan juga dalam hal ini adalah bahwasanya kita tetap butuh pendapat ulama. Ya. Dan pendapat ulama itu kita perlukan untuk memahami dalil. Jadi istighna anid dalil itu keliru. Masa nggak butuh dalil itu keliru. Tapi juga al-istighna an aqwal ulama itu juga keliru. Masa nggak butuh dengan pendapat ulama itu keliru. Kemudian ada orang yang mereka tidak merasa butuh kepada dalil, tidak merasa butuh kepada dalil, mencukupkan diri dengan pendapat ulama, dengan alasan mereka tidak akan paham. Dengan alasan dalil itu nggak bisa dipahami oleh orang awam. Ya, maka ini adalah keyakinan yang batil. Kalau andaikan demikian, maka percuma Allah turunkan Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran itu nggak mungkin dipahami, ya maka percuma Allah turunkan Al-Quran. Percuma Allah turunkan para nabi dan rasul. Maka ini pendapat yang batil. Dan di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya Allah mudahkan manusia untuk memahami Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Surah Al-Qamar ayat 32. Allah mudahkan untuk dipelajari. Berarti bisa dipelajari. Berarti bisa dipahami. Kemudian juga Allah sebutkan bahwa Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya bisa dipahami. Inna ja'alnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Berarti kan bisa dipahami. Maka siapa bilang orang awam, siapa bilang manusia tidak bisa memahami dalil, yang bisa hanya ulama mujtahid. Ini pendapat yang batil. Dan ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab tersendiri di dalam kitab Al-Usul As-Sittah. Ya, di landasan yang ke-6 dia membantah syubhat ini. Maksudnya orang awam nggak perlu lihat dalil. Orang awam nggak perlu perhatikan dalil, nggak perlu belajar dalil. Cukup dengan pendapat ulama saja. Karena orang awam tidak akan paham. Nah, ini pendapat batil, ini perkataan batil. Ya. Sudah kita sampaikan tadi Al-Quran, Allah Ta'ala nyuruh kita untuk belajar Al-Quran. Maka Allah katakan Allah mudahkan Al-Quran untuk dipahami. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar bisa dipahami. Nanti bisa dipahami. Nah, namun memang tingkat pemahaman orang terhadap Al-Quran beda-beda. Ada yang paham banget, ada yang paham sebagian, ada yang paham sedikit. Bukan berarti tidak bisa dipahami.
Kemudian al-mahdhurur rabi, larangan yang keempat, tanzilul imami, atau larangan yang ketiga, al-mahdhur tsalits, al-intisarul madhahibi, membela pendapat madhab, bil ahadithi dha'ifati, dengan hadis-hadis dhaif, wal ara'il fasidati, dan dengan pendapat-pendapat yang rusak, demi untuk membela madhab sampai rela pakai hadis dhaif, atau bahkan hadis maudhu, hadis palsu, atau dengan pendapat-pendapat filsafat, ya, pendapat-pendapat logika, demi untuk membela madhab. Nah, ini perbuatan yang keliru. Wa tarku ma shahha wa thabata min al-ahadits an-nabawiyyah, dan meninggalkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Hadis yang sahih ditinggalkan karena tidak sesuai dengan pendapat madhabnya. Nah, ini keliru. Ya, nggak boleh demikian. Dan pernah kita tanyakan kepada Syekh Asim Al-Quryuti, radhiyallahu taala, bagaimana kalau ada orang menganggap bahwasanya perkataan Al-Imam Syafi'i, "Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, maka itulah pendapatku. Kan dari perkataan beliau ini kita pahami eh, Imam Syafi'i itu tidak mau ditaklidi. Ya. Jadi beliau mengikuti dalil. Kalau ada pendapat beliau bertentangan dengan dalil sahih, maka saya ralat. Intinya begitu. Ya kan? Kita pahami kan begitu secara gamblang. Nah, tapi ada di luar sana orang yang memahami perkataan idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Artinya adalah Imam Syafi'i menganggap semua pendapat dia pasti didasari oleh hadis sahih. Pasti sahih. Idza shahhal hadis, kalau ada hadis sahih, maka itu pendapatku. Artinya semua pendapatku pasti sahih, didasari oleh hadis sahih. Nah, berarti pendapatnya Imam Syafi'i sahih semua. Walaupun saya belum tahu nih hadisnya yang mana, tapi pasti sahih nih pokoknya. Nah, ini kata Syekh Asim Al-Quryuti, orang yang punya keyakinan demikian, dia gulu kepada Imam Syafi'i. Berarti dia menganggap Imam Syafi'i maksum. Ya, berarti pendapat Imam Syafi'i pasti ada hadis sahihnya, pasti. Walaupun saya nggak tahu, walaupun dalilnya apa belum tahu, tapi pasti sahih. Ini gulu. Jadi bukan demikian cara memahaminya. Ya, bukan meyakini semua pendapat ulama mujtahid pasti ada dalil sahihnya. Kan kita sudah belajar kemarin ya bahwasanya ada beberapa udzur yang membuat ulama bisa jadi salah, bisa jadi keliru. Bahwasanya bisa jadi mereka nggak tahu, ya, nggak tahu dalil, bisa jadi terlupa, ya, bisa jadi mereka itu menganggap ini sudah mansuh, ya, dan udzur-udzur yang lain. Jadi nggak mesti mereka punya dalil pertama, ya, nggak mesti mereka punya dalil. Kemudian nggak mesti mereka eh, memakai dalil yang sahih. Jadi mereka punya dalil tapi dalilnya dhaif dan lain-lainnya, dan udzur-udzur yang lain. Jadi jangan berbuat gulu kepada para imam mazhab dengan berkeyakinan semua pendapat mereka pasti ada dalilnya dan pasti sahih, sehingga pendapatnya pasti sahih. Nah, ini gulu. Kemudian Ummu Fudail. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-mahdhur ar-rabi'u tanzilul imamil matbu'i fi atba'ihi manzilatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi wa dhalika idza iltazama ha'ula'i al-ittiba'u qawla imamihim fi kulli ma qala. Qala Ibnu Taimiyah أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له. وقال أيضا Al-mahdhur rabi, larangan yang keempat, tanzilul imamil matbu'i fi atba'ihi manzilatan nabi, menempatkan imam
ulama yang diikuti sebagaimana posisi Nabi. Hanya dianggap maksum, pasti benar. Manzilatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ummatihi, sebagaimana posisi Nabi terhadap umatnya. Wa dzalika idza iltazama haula'i al-atba'u qaula imamihim fi kulli ma qala. Dan ini terjadi ketika para pengikut ulama, pengikut mazhab iltazama, berkomitmen untuk mengikuti pendapat imamnya fi kulli ma qala, dalam semua pendapatnya. Jadi kalau orang dituduh, oh kamu kok menempatkan imam kamu, ulama kamu di posisi Nabi, tentu nggak ada yang ngaku, ya nggak ada yang senang dituduh seperti itu. Oh enggak kok, saya tidak menempatkan Imam Syafi'i seperti Nabi, saya tidak menempatkan Imam Malik seperti Nabi, enggak. Pasti nggak terima. Tapi buktinya adalah ketika dia berkomitmen untuk mengikuti pendapat imamnya dalam semua perkara. Misalnya mengatakan, saya nggak peduli apa kata dalil, yang penting saya ikuti pendapat imam ini. Saya nggak peduli apa alasannya, yang penting saya ikuti pendapat imam ini. Ini menempatkan si imam, si ulama di posisi Nabi sebetulnya, walaupun dia tidak mengakui. Qala Ibnu Taimiyah mengatakan, amma wujub ittiba'il qaili fi kulli ma yaqulu. Adapun mewajibkan untuk mengikuti pendapat seorang ulama dalam semua pendapat yang diucapkan, min ghairi dzikri dalilin. Padahal ketika itu ulamanya nggak menyebutkan dalil. Ya dulu ala sihhati ma yaqulu. Dalil yang menunjukkan benarnya pendapat dia. Falaysa bisahihin, maka sikap seperti ini tidak benar. Berkomitmen untuk mengikuti semua pendapat ulama. Pada pendapat ulama yang diikuti ini nggak semuanya pakai dalil. Tidak diketahui dalilnya apa. Maka ini sikap yang tidak benar. Bal hadhil martabatu hiya martabatur rasuli. Bahkan sikap seperti ini atau posisi seperti ini adalah posisinya Rasul. Allati la tasluhu illa lahu. Yang tidak boleh diberikan kecuali kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau sudah bicara suatu hukum, ya, suatu syariat, maka kita wajib terima. Nggak peduli apa alasannya, nggak peduli apa hikmahnya, nggak peduli. Ya, apa argumennya, yang penting Rasulullah katakan itu, ya kita katakan itu. Yang penting Rasulullah perintahkan, maka kita kerjakan. Nah, kalau orang lain, maka kita tanya apa argumennya, apa alasannya. Kalau Rasulullah nggak perlu ditanya alasannya, apa argumennya, apa hikmahnya, nggak perlu. Nah, kalau ada orang yang mengikuti ulama dengan keyakinan ulama ini, kalau sudah berpendapat, nggak perlu ditanya apa alasannya, nggak perlu ditanya apa argumennya. Maka dia sebetulnya sedang menempatkan ulama ini seperti Nabi, menganggap ulama seperti Nabi. Maka di sini saya ingin garis bawahi ya, bahwasanya terkadang kita menyerukan orang untuk kembali kepada dalil. Ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya, jangan taklid kepada pendapat madhab. Kita serukan seperti itu. Dan ini perkataan yang betul. Nah, kadang-kadang di antara para pengikut madhab itu nyeletuk. Ya, dia menyanggah dengan mengatakan memangnya pendapat madhab nggak pakai dalil. Memangnya pendapat ulama madhab tidak berdalil. Maka kalau ditanya seperti itu, memangnya pendapat madhab tidak berdalil. Nah, memangnya pendapat ulama madhab nggak pakai dalil, kita katakan tidak selalu. Tidak selalu pendapat ulama ada dalilnya, tidak selalu. Kan bisa jadi dia pakai kias. Ya kan? Dan kias itu kan bukan nas, ya, bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah. Walaupun kias itu dalil. Bisa jadi pakai kias, bisa jadi dia berijtihad. Ya. Bisa jadi dia pakai dalil yang umum. Bisa jadi dia murni opini sendiri. Bisa jadi dia terpengaruh oleh pendapat ulama yang lain.
Dan bisa jadi yang lainnya. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan pada sesi-sesi yang lalu tentang udzur-udzur ijtihad ulama yang keliru. Ya, bisa jadi nggak tahu dalil, bisa jadi karena dianggap sudah masuk padahal belum. Jadi kalau ditanya, memangnya pendapat ulama madhab tidak berdalil ya? Tidak selalu. Kadang berdalil, kadang tidak. Yang pakai dalil ya kita ikuti, yang dalilnya sahih, yang tidak berdalil ya tidak kita ikuti. Waqala aydan, dan juga Ibnu Taimiyah mengatakan wa hadza tabdilun lid-dini. Sikap seperti ini sama saja mengganti agama. Yushbihu ma'aballahu bihi an-nasara. Ini mirip seperti apa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Nasrani. Fi qaulihi, ketika Allah taala katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar dan ruhban mereka, menjadikan ahbar ulama mereka dan ruhban ahli ibadah mereka sebagai tandingan-tandingan min dunillah selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai tandingan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ila wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida. Padahal kita tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah semata. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang bersembah kecuali Ia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Ya, maka taat secara mutlak kepada ulama ini nggak boleh. Karena mirip dengan kelakuan orang Yahudi dan Nasrani yang mereka taat secara mutlak kepada ahbar dan ruhban mereka. Walhamdulillahi wahdah. Wallahu a'lam walhamdulillahi wahdah. Allah yang lebih mengetahui dan segala puji hanya bagi Allah semata. Ya, kemudian Ummu Zuhri. Al-mas'alatu rabi'atu tanbihatun. Al-awwalu ittiba'ul wahyi wal 'amalu bin nususi wal akhdhu bil adillati syar'iyyati aslun 'azimun min usulin hadzal dini bal innahu muqtada tauhidillahi wal imani bihi. Qala asy-syarihu at-tahawiyyati fahuma tauhidani la najata lil 'abdi min 'adzabillahi illa bihima wa tauhidul mursili wa tauhidu mutaba'atir rasuli fala nuhakimu illa ghairihi wa la narda bihukmi ghairihi. Nah, al-mas'atu rabi'atu, masalah yang keempat dan masalah tawadhuh bermadhab. Tambihatun, beberapa catatan. Pertama, tentang ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu. Wal amalu bin nususi, dan mengamalkan nas. Wal akhdhu bil adillati syar'iyyati, dan mengamalkan dalil-dalil syar'i. Ini adalah aslun 'azimun min usuli hadzal dini. Ini adalah landasan yang agung dalam agama ini. Jadi syiar kita adalah ittiba'ul wahyi, ngajak orang untuk mengikuti dalil. Jangan menjadikan madhab sebagai syiar. Bermadhab boleh, tapi jangan menjadikan madhab sebagai yang diajak. Ayo masuk madhab Syafi'i, ayo masuk madhab Hambali. Itu jangan. Tapi syiar kita adalah ngajak orang untuk mengikuti dalil. Bal innahu muqtada tauhidillahi wal imani bihi. Bahkan ini adalah konsekuensi dari tauhid kepada Allah dan konsekuensi dari iman kepada Allah.
Qala syarih Tahawiyati, syarih Tahawiyah yaitu Ibnu Abil Iz Al-Hanafi mengatakan, bahuma tauhidani. Ya, keduanya adalah dua komponen tauhid. La najata lil abdi min adzabillahi illa bihima. Seseorang tidak akan bisa selamat dari azab Allah kecuali dengan keduanya. Apa itu? Yang pertama tauhidul mursili, mentauhidkan mursil. Mursil adalah pengutus yang mengutus para rasul, itu Allah. Al-mursil itu Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. Ini tauhid yang pertama. Wa tauhidu mutaba'atir rasuli, dan mentauhidkan ittiba kepada rasul. Jadi meyakini bahwasanya satu-satunya yang harus ditaati secara mutlak dari kalangan manusia ya cuma rasul. Ini namanya tauhid ittiba. Mentauhidkan ittiba. Nah, kalau ada orang yang meyakini ulama dia atau imam dia harus ditaati secara mutlak, semua perkataannya harus diikuti, maka ini tidak tauhid dalam ittiba. Tidak melakukan tauhid dalam ittiba. Karena dia meyakini ada yang selain Rasulullah yang boleh ditaati secara mutlak. Fal nuhakimu illa ghairihi. Maka kita tidak meminta keputusan hukum kepada selain Rasulullah, wala nardha bihukmi ghairihi. Dan kita tidak ridha kepada hukum selain yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Fudail. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallifu wal adillatu ala wujubil i'tisami bil kitabi was sunnati la takadu tahsuru. Famin dhalika qawluhu ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Surat Al-A'raf al-ayah al-thalith. Wa qawluhu qul ati'u Allah war rasul فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. سورة آل عمران الآية 32. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. سورة النساء الآية 59. وقد صنف أئمة السلف كتبا بهذا الأصل العظيم وعقدوا أبوابا. فمن ذلك كتاب الطاعة للإمام أحمد، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام البخاري وهو جزء من صحيحه وغير ذلك. Wal adillatu ala wujubil i'tisami bil kitabi was sunnati la takadu tanhasiru. Harusnya ada nun ya, tanhasir, la takadu tanhasiru. Kurang nun. Dan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa terhitung. La takadu tanhasiru artinya tidak bisa dibatasi, artinya tidak bisa dihitung. Banyak banget. Famin dzalika di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya sebagai yang kalian jadikan sebagai aulia, sebagai orang yang diikuti. Berarti di antara makna aulia adalah orang yang diikuti. Surat Al-A'raf ayat ketiga. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, qul ati'ullaha wa rasulah. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian berpaling dari Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Surat Al-Imran ayat 32. Wa qauluhu, dan juga Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. An-Nisa ayat 59.
Waqad sanafa a'immatus salafi kutuban fi hadzal asl al-'azim. Dan para imam-imam salaf telah menulis kitab-kitab yang membahas tentang landasan yang agung ini, yaitu landasan tentang ikuti dalil. Wa qadu abwaban, dan mereka membuat berbagai bab. Kamidzalika di antaranya kitab ta'ah. Kitab yang judulnya At-Ta'ah karya Imam Ahmad. Wa kitabul i'tisam bil kitab wa sunnati. Dan kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ada Imam Bukhari wa huwa juz'un min sahih, yang itu merupakan bagian dari kitab Sahih Bukhari, wa ghairi dzalika, dan kitab-kitab yang lain. Ummu Zuhri. الثاني لابد من التفريق بين الاتباع والتقليد ذلك أن الاتباع هو اتباع الدليل والعمل بالوحي فقد سمى الله العمل بالوحي اتباعا في مواضع كثيرة منها قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم سورة الأعراف اتبع ما أوحي إليك من ربك سورة الأنعام وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه سورة الأنعام فمحل اتباع إذن فمحل الاتباع إذن هو كل حكم ظهر دليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع. Nah, cukup dulu. Ya, tadi yang saya ingin sampaikan, agak lupa tadi. Tidak boleh seseorang mengikuti pendapat seorang ulama dalam semua pendapatnya. Atau dengan kata lain, tidak boleh menaati seorang ulama secara mutlak. Mutlak, nggak boleh diselisihi. Nggak boleh ditinggalkan pendapatnya. Semuanya harus diikuti. Ini nggak boleh. Dan mengikuti pendapat ulama, itu perlu melihat alasannya, argumennya, dalilnya. Nah, namun perlu kita rinci tingkatan-tingkatan mengikuti pendapat ulama. Perlu kita rinci. Pertama, kalau ada dua orang berselisih, A dan B, yang satu pakai pendapat sendiri, pendapat pribadi sendiri, yang A, yang B pakai pendapat ulama tanpa tahu dalilnya. Yang satu pakai pendapat sendiri, nggak pakai pendapat ulama, ya, dan juga nggak punya dalil. Yang B pakai pendapat ulama tapi nggak tahu dalilnya. Nah, maka yang benar yang B. Yang benar yang B. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, ulama, kalau kalian nggak tahu. Maka yang B ini dia pakai pendapat ulama. Yang A pendapat sendiri, ya lebih mending yang B. Nah, kalau tingkatan yang kedua, kalau A pakai pendapat ulama, kemudian B juga pakai pendapat ulama, tapi B dia tahu dalil dari ulama tersebut. Yang A dia tahunya pendapatnya aja, dia tahu pendapatnya aja. Kalau yang B tahu pendapatnya plus dalilnya, maka yang benar adalah B. Yang benar adalah B. Si A ini harus rujuk kepada pendapatnya B. Karena B bawa pendapat ulama dan dalilnya. Dan dalilnya sahih. Kalau tadi yang tingkatan pertama, yang satu pakai pendapat pribadi, yang satu pakai pendapat ulama, maka yang pakai pendapat pribadi ini harus rujuk kepada pendapat ulama. Ya, karena mending ini. Pendapat ulama itu madonnatul haq. Dia sumber kebenaran. Dia area kebenaran. Madonnatul haq. Area yang disangkakan di sana ada kebenaran. Kalau pendapat pribadi bukan apa-apa. Jadi yang dengan pertama tadi harusnya yang A yang nggak punya pendapat ulama sama sekali, nggak punya fatwa ulama, maka dia ikut kepada yang punya fatwa. Dia ikut kepada yang punya pendapat ulama, walaupun belum tahu dalilnya apa. Tapi kalau yang tingkatan kedua sama-sama punya pendapat ulama, tapi dia yang B tahu dalilnya, tahu dalil si ulama ini.
Maka si A ini nggak boleh ngeyel, dia harusnya ikut pendapat yang dipegang oleh B. Nah, kalau tingkatan yang ketiga, si A pakai pendapat ulama dan tahu dalilnya. Si B pakai pendapat ulama juga dan tahu dalilnya. Nah, maka dilihat mana yang lebih sahih. Dilihat mana yang lebih sahih. Nah, ini baru di sini ada telaah, ya, ada belajar, ya, ada muqaranah, perbandingan dan macam-macam. Nanti yang bisa jadi ya, salah satu merasa ini lebih rajih, sedangkan yang lain marjuh. Tapi menurut yang lain, oh yang rajih yang ini, yang kamu marjuh. Jadi ini 3 tingkatan mengikuti pendapat ulama. Jadi saya yang katakan bahwasanya terkadang pendapat ulama walaupun nggak pakai dalil, itu masih lebih mending untuk diikuti ketika berhadapan dengan pendapat sendiri. Jadi kita kan sering menerjemahkan fatwa-fatwa ulama, ya, fatwa Lajnah Daimah, fatwa Syekh Ibnu Baz, fatwa Syekh Ibnu Taimin. Terkadang fatwanya nggak membawakan dalil. Maka kita katakan ini lebih mending daripada pakai pendapat pribadi. Nggak masalah, ya. Selama kita belum tahu dalilnya, tahunya pendapat ulamanya aja nggak masalah. Tapi kalau nanti ada pendapat lain yang membawa dalil yang bertentangan dengan fatwa yang kita bawa tadi, ya kita setuju pada pendapat yang bawa dalil. Seperti itu. Ya, kembali ke tadi, halaman 499. La budda min at-tafriqi bainal atba'i wat taqlidi. Bainal ittiba'i wat taqlidi. Wajib untuk membedakan antara ittiba dengan taklid. Kalau ittiba itu terpuji, taklid tercela. Dzalika anna al-ittiba'a huwa ittiba'ud dalili wal amali bil wahyi. Karena ittiba itu adalah mengikuti dalil dan mengamalkan wahyu, mengamalkan dalil. Faqad samallahu al-amala bil wahyi ittiba'an fi mawdi'a katsiratin. Dan Allah sebutkan perbuatan mengikuti wahyu, mengikuti dalil sebagai ittiba. Allah tidak sebut sebagai taklid. Allah sebutkan itu dalam beberapa tempat yang banyak. Jadi kalau kita mengikuti pendapat ulama yang ada dalilnya, sebetulnya itu bukan taklid. Bukan taklid, tapi itu ittiba. Jadi ingat ya, kita sudah pernah bahas ini, orang yang bukan mujtahid, belum tentu dia pasti muqallid. Sekarang kalau kita ikut pendapat ulama dan tahu dalilnya, kita mujtahid bukan? Bukan. Kita mujtahid bukan? Bukan. Kita bukan ulama mujtahid. Tapi apakah kita muqallid dalam keadaan seperti itu? Bukan juga. Tapi kita muttabi. Kalau kita ikut pendapat ulama dan karena dalilnya, ikuti pendapat itu karena dalilnya. Bukan karena ulamanya, karena dalilnya. Dan pendapat ulamanya ini menjelaskan dalil, selaras dengan dalil. Nah, maka ini muttabi bukan muqallid. Tapi kalau orang ikut pendapat ulama tanpa diketahui dalilnya, tanpa mengetahui dalil, nah itulah muqallid. Ya. Bagaimana sudah kita bahas di halaman 490. Definisi taklid adalah ittiba'u qaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi. Mengikuti pendapat orang lain tanpa tahu dalilnya. Itu muqallid. Jadi nggak benar kalau orang bukan mujtahid pasti muqallid. Nah, tapi ada 3. Ada mujtahid, ada muqallid, ada muttabi. Ya ini saya sampaikan karena ada orang ya ketika kita ngikuti dalil ya, misalnya kita saya lebih serak dengan pendapat yang mewajibkan cadar karena dalilnya surat Al-Ahzab. Qul lil mu'minin ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kita yang seperti ini, saya ikut pendapat yang mewajibkan cadar karena dalil ini. Kita mulai dituduh, berarti kamu sudah seperti mujtahid kamu, sok-sokan kamu. Nah, dituduh mujtahid.
Ya, karena kita sok-sokan, dianggapnya sok-sokan pakai dalil. Enggak, ini kita ittiba. Kan kita ikut pendapat ulama yang mewajibkan cadar dengan alasan dalilnya. Karena dalilnya. Ini ittiba, bukan kita sedang berijtihad, bukan. Kalau kita bikin pendapat baru sendiri dari dalil, itu baru berijtihad. Ini kan enggak, kita ikut pendapat ulama. Tapi kita tahu dalilnya. Maka itu ittiba bukan ijtihad. Kemudian di antara dalilnya, dalil tentang bahwasanya mengikuti dalil adalah ittiba bukan taklid. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah. Di sini Allah menggunakan kata-kata ittabi'u, ittiba. Ittiba'lah terhadap apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Surat Al-A'raf ayat 3. Berarti mengikuti apa yang Allah turunkan, ikuti Al-Quran dan juga Al-Hadis, itu ittiba. Kemudian Allah Ta'ala katakan, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Di sini Allah gunakan kata-kata ittabi', ikutilah. Surat Al-An'am 100 ayat 106. Kemudian Allah Ta'ala katakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Ini adalah kitab yang Allah turunkan dengan penuh keberkahan, maka ittabi'u, ikutilah. Lagi-lagi dengan kata-kata ittiba. Surat Al-An'am ayat 155. Maka ikuti dalil itu ittiba bukan taklid. Pemahalul ittiba idzan huwa kullu hukmin dhahara daliluhu. Maka inti dari ittiba adalah mengikuti setiap hukum yang diketahui dalilnya. Mengikuti sebuah hukum yang disampaikan ulama dan dhahara daliluhu, dalilnya nampak, dalilnya diketahui. Minal kitabi awil sunnati awil ijma, baik dalil dari Al-Qur'an, as-sunnah ataupun ijma. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. فمحل الاتباع إذن هو كل حكم ظهر دليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع. أما محل التقليد فهو محل الاجتهاد، فلا اجتهاد ولا تقليد في نصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض. ولا يشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوى العلم بما يعمل، ولا يتوقف ذلك على تحصيل شروط الاجتهاد كما تقدم التنبيه على ذلك. Nah, jadi famahal ittiba, mahal di sini lebih tepat kita terjemahkan domain, skop. Skopnya ittiba atau domainnya ittiba itu dalam semua hukum yang diketahui dalilnya. Amma mahal taklid, adapun domainnya taklid itu sama dengan domainnya ijtihad. Ya, bahwa mahalul ijtihad. Skop taklid dan skop ijtihad itu sama dengan skop taklid itu sama dengan skop ijtihad. Yaitu dalam perkara-perkara yang tidak nampak dalilnya. Dalam perkara-perkara yang dalilnya samar. Nah, baru di situ ada taklid dan ada ijtihad. Adapun perkara-perkara yang dalilnya ada, dalilnya nampak, maka di situ bukan domainnya taklid atau ijtihad, tapi domainnya ittiba. Fala ijtihad wa la taqlida fi nususil wahyi as-sahihati. Maka tidak ada ijtihad dan juga tidak ada taklid dalam perkara-perkara yang ada nas wahyunya yang sahih. Al-wadihati dalalati, yang pendalilannya sangat nampak, sangat nyata, sangat jelas. Salimati minal mu'aridi, yang selamat dari mu'arid, selamat dari penghalang atau dari faktor yang mengkritisinya, faktor yang membantahnya. Ya, maka dalam perkara seperti ini yang ada dalilnya yang terang, yang sahih, yang selamat dari faktor yang membantahnya, maka itu domainnya ittiba.
bukan lagi ijtihad atau taklid. Wal ishtaratu fil ittiba'i wal amali bil wahyi siwal ilmi bima ya'malu. Dan tidak ada syarat apa-apa dalam melakukan ittiba dan mengamalkan wahyu kecuali satu syaratnya, yaitu mengilmui apa yang diamalkan. Jadi tadi misalnya, saya lebih serak pada pendapat yang mewajibkan cadar misalnya akhwat. Ya. Maka dia mengatakan seperti ini karena dalil surat Al-Ahzab tadi. Ini tidak perlu harus menjadi ulama mujtahid dulu untuk mengatakan saya lebih menguatkan pendapat ini. Pendapat yang mewajibkan cadar. Ini nggak perlu harus menjadi mujtahid dulu. Yang penting dia ilmui. Maksudnya ini ayatnya ada, ya, atau hadisnya ada, dan pendapat ulamanya ada. Maka dia ilmui, dia amalkan, dia pakai cadar. Jadi syaratnya cuma satu, al-ilmu bima ya'mal. Mengilmui apa yang diamalkan. Wala yatawaqqafu dzalika 'ala tahsili syurutil ijtihadi. Dan itu tidak bergantung kepada terpenuhinya syarat-syarat ijtihad. Untuk ittiba, untuk melakukan ittiba tidak harus terpenuhi syarat ijtihad pada diri kita. Harus bisa ini, harus hafal Quran, ya harus orang yang hafal hadis, ya harus orang yang punya kemampuan untuk mengeluarkan hukum, harus. Kama taqaddamat tanbihu ala dzalika sebagaimana sudah pernah dibahas. Kemudian yang ketiga, as-sahihu anna imanal muqallidi mu'tabarun wal ishtaratu fil imani an-nadharu wal istidlalu. Pendapat yang benar bahwasanya imannya orang yang taklid itu mu'tabar, ada. Dan tidak dipersyaratkan untuk mengatakan imannya seseorang dia harus nadhar dan dia harus beristidlal dengan dalil. Karena sahabat radhiyallahu ta'ala anhum fatahul bilada wa qabilu imanal ajami wal a'rabi wal awam. Karena dahulu para sahabat mereka menaklukkan negeri-negeri dan mereka menerima imannya orang-orang ajam, orang non-Arab, dan juga orang A'rab, orang pedalaman, dan juga orang awam. Jadi ketika mereka melakukan ekspansi, menaklukkan negeri lain, kemudian penduduknya disuruh masuk Islam, kemudian disuruh syahadat, kemudian mereka terima, langsung dianggap muslim. Tidak harus nadhar dulu sebagaimana keyakinannya ahlul kalam. Ya, tidak harus nadhar dengan maqayis aqliyah, disuruh untuk memikirkan ajaran-ajaran syariat dengan akal, atau tidak harus istidlal, harus mengetahui ajaran Islam dengan dalilnya dulu. Jadi tidak dianggap iman sampai dia tahu apa dalil dari sholat. Baru dianggap beriman kalau sudah tahu dalilnya. Atau baru dianggap iman kalau dia sudah mengetahui sholat itu bermanfaat secara logika. Tidak. Jadi sekedar mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka para sahabat menerima mereka sebagai muslim, sebagai mukmin. Wa in kana tahta sayfi, walaupun mereka diancam dengan pedang. Atau taba'an likabirin minhum aslama, atau mereka mengikuti pembesar mereka untuk masuk Islam. Nah, jadi sekedar mereka bersyahadat, para sahabat menerima keimanan mereka. Adapun masalah kondisi hakikinya seperti apa diserahkan kepada Allah. Jadi, kalau ada yang ikut masuk Islam karena takut dibunuh, ya, atau karena ikut pembesar mereka, maka mereka belum Islam. Ya, kalau mereka ikut-ikutan saja. Tapi kan itu masalah hati. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang zahir ketika mereka sudah syahadat, para sahabat menerima. Walam ya'muru ahadan minhum bitardidi nadharin. Dan para sahabat tidak menyuruh mereka, ya, untuk mengulang-ulang nazar. Ya, tadi
memikirkan secara logika ajaran-ajaran syariat. Wala sa'aluhu an dalil tasdiqihi. Dan mereka tidak bertanya tentang dalil ketulusan mereka dalam masuk Islam. Wala arja'u amrahu hatta yandura. Dan tidak digantungkan urusan mereka sampai mereka nazar dulu, tidak. Wali'annahu yajibu ala kulli ahdin ayyu'mina bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanan amman mujmalan. Karena diwajibkan bagi semua orang adalah beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum dan mujmal, secara global. Amma ma'rifatu dzalika ala wajhi tafsiri. Adapun mengetahui iman secara terperinci, mengimani salat, mengimani wajibnya pakai jilbab dan lain-lain, bahwa fardu kifayatin 'alal mu'minin. Maka itu hukumnya fardu kifayah bagi kaum mukminin. Wa ma yajibu 'ala a'yanihim bahwa yatanawwa'u bitanawwu'i qudarihim. Dan apa yang wajib bagi masing-masing orang itu bermacam-macam, tergantung macam-macam dari kemampuan mereka. Wa hajatihim, dan juga tergantung hajat mereka. Wa ma'rifatihim, dan juga tergantung tingkat pemahaman mereka. Wa ma umira bihi a'yanuhum, dan juga tergantung apa yang diperintahkan khusus untuk mereka. Wala yajibu 'alal 'ajizi an sima'i ba'dil ilm. Dan tidak wajib bagi orang yang tidak mampu untuk mendengarkan sebagian ilmu. Au an fahmi daqiqihi, atau tidak wajib bagi mereka untuk memahami ilmu yang daqiq, ilmu yang mendalam. Ma yajibu 'alal qadiri 'ala dzalik. Sedangkan orang yang mampu untuk mengetahuinya bisa jadi menjadi wajib. Fal maqsudu anna dzalika masyrutun bil istita'ati wal qudrati. Maka intinya adalah semua itu bergantung kepada kemampuan dan kemampuan. Kalau syarih Tahawiyati, pensyarah akidah Tahawiyah yaitu Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan, "Walihadza kana sahihu anna awwala wajibin yajibu 'alal mukallafi syahadatu an la ilaha illallah." Oleh karena itu pendapat yang benar bahwasanya kewajiban pertama bagi orang yang sudah kena beban syariat adalah syahadat la ilaha illallah. Lan nadharu, bukan nadhar. Walal qasdu ila nadhar, bukan berniat untuk nadhar. Wala syakku, atau ragu. Kama hiya aqwalun li arbabil kalami al-madmumi. Sebagaimana ini ada pendapatnya tokoh-tokoh ahlul kalam, yang mana ini ada pendapat yang tercela. Jadi ahlul kalam ada yang mensyaratkan siapa yang baru masuk Islam, maka dia harus nadhar. Nadhar itu tadi memikirkan ajaran-ajaran syariat dengan logika. Kalau nggak mampu nadhar, kata mereka, al-qasdu ila nadhar. Yang penting niat dulu. Punya keinginan untuk nadhar. Atau asyakku, ragukan dulu. Jadi ketika masuk Islam harus dipasang rasa ragu terhadap ibadah sholat misalnya. Saya ragu dulu nih. Sholat itu diperintahkan apa enggak? Misalnya. Kemudian dia ragu, nanti nadhar. Kalau sudah tidak ragu lagi baru sholat. Ini pendapat-pendapatnya orang-orang kalam nih. Secara sekilas saja kita sudah merasa aneh seperti itu. Bal a'immatul salafi kullihim muttafiquna ala anna awwala ma yu'maru bihi al-abdu asyhadatan. Bahkan para imam salaf semuanya mereka sepakat bahwasanya kewajiban pertama kali yang diperintahkan kepada seorang hamba adalah 2 kalimat syahadat. Wa muttafiquna ala anna man fa'ala dzalika qabla al-bulughi lam yu'mar bi tajdidi dzalika aqiba bulughihi. Dan mereka juga sepakat bahwasanya orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum baligh, maka mereka tidak diperintahkan untuk memperbaharui syahadatnya setelah baligh. Baliu maru bitaharati wa sholati. Namun mereka diperintahkan untuk sholat, untuk taharah, dan juga untuk sholat idza balagha, kalau sudah baligh. Au mayyaza, atau kalau sudah mumayyiz. Inda man yara dzalika, menurut ulama yang berpandangan demikian.
Jadi ini di kalimat yang terakhir ini mengisyaratkan adanya khilaf di antara ulama Ahlussunnah kapan seorang anak itu diperintahkan sholat. Sebagian ulama mengatakan ketika balik, sebagian ulama mengatakan ketika tamyiz, ketika memayyiz. Artinya kalau nggak diperintahkan sholat, dosa orang tuanya. Bagi man yara dzalik, bagi ulama yang berpandangan demikian, wajib untuk memerintahkan anak sholat ketika memayyiz. Kalau nggak diperintahkan, dosa. Nah, apa korelasi masalah ini dengan masalah tamadhub, masalah bermadhab? Wallahu a'lam, di sini penulis ingin menyampaikan bahwasanya jangan sampai pembahasan tentang tamadhub bermadhab ini bikin orang susah ketika masuk Islam. Ya, seolah-olah masuk Islam itu nanti banyak madhab, kemudian harus ikut salah satunya gitu ya, harus ikut pendapat ulama dan lain-lain. Seolah-olah nanti kalau nggak begitu belum Islam. Itu tidak demikian, tidak sesulit itu. Jadi kewajiban pertama adalah tauhid, 2 kalimat syahadat dan turunan-turunannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan konsekuensinya itu. Yang pertama kali, yang mengimani adanya Allah, mengimani Allah satu-satu, Allah Rabb semesta alam, Allah satu-satunya yang boleh disembah, mengimani adanya Rasulullah itu utusan Allah, mengimani adanya Al-Quran, ya, adanya kitab-kitab Allah, adanya malaikat, dan seterusnya. Itu kewajiban yang pertama. Nggak perlu pusing mikirin masalah madhab, ya, kemudian harus taklid ke sini, harus bermadhab ke situ, tidak harus. Jadi sangat mudah sekali Islam itu. Makanya ini korelasi antara pembahasan tadi dengan pembahasan bermadhab. Kemudian yang keempat, sabata 'anil a'immatil arba'ati wa ghairihim an-nahyu an taqlidihim. Telah sahih perkataan dari para imam mazhab yang 4 dan juga imam mazhab yang lain tentang larangan mereka untuk taklid. Qala Ibnu Taimiyah mengatakan, wattafaqu kulluhum ala annahu laysa ahadun ma'suman fi kulli ma ya'muru bihi wa yanha anhu. Para ulama Ahlussunnah sepakat semuanya bahwasanya tidak ada satu orang pun yang maksum dalam perkara yang diperintahkan dan juga dengan perkara dilarang illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah saja. Walihada qala ghairu wahidin min al-a'immah kullu ahadin minan nasi yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, salah seorang ulama mazhab mengatakan, itu Imam Malik, sesuai ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wala'il a'immatu al-arba'atu qad nahau an-nasa an taqlidihim fi kulli ma yaquluna. Dan para imam mazhab yang 4 telah melarang manusia untuk taklid kepada mereka dalam semua apa yang mereka katakan. Wa dzalika huwa al-wajibu alaihim. Dan itu memang adalah kewajiban bagi mereka. Mereka wajib untuk melarang manusia taklid kepada mereka. Faqala Abu Hanifah mengatakan, hadza ra'yi wa hadza ahsanu ma ra'aitu. Faman jaa'a bi ra'yi khairun minhu qabilnahu. Abu Hanifah mengatakan, ini adalah pendapatku dan ini adalah pendapat yang paling bagus menurutku. Siapa yang membawa pendapat yang lain yang lebih bagus dariku, yang lebih bagus dari sisi dalilnya, maka qabilnahu, saya akan terima. Nanti beliau tidak taklid. Beliau tidak ngajak untuk taklid. Dan Imam Malik mengatakan, innama ana basyarun usibu wa akhti'u. Fa'ridu qawli 'alal kitab wa sunnah. Aku adalah manusia, saya kadang benar, kadang saya salah. Maka bandingkanlah pendapatku dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Au kalaman hadza ma'nahu, atau beliau mengucapkan perkataan yang semisal itu. Al-Imam Syafi'i mengatakan idza shahal haditsu fadribu biqauli al-ha'ita. Kalau telah sahih sebuah hadis, maka lemparkanlah pendapatku ke dinding. Wa idza ra'aital hujjata mawdu'atan ala tariqi fahiya qauli. Dan kalau kamu sudah melihat hujjah atau dalil itu mawdu'ah sudah dipasang di tengah jalan, maka itulah pendapatku. Kalau melihat dalil terang, maka itu pendapat. Dan Imam Ahmad mengatakan, qalliduni wa la tuqallidu malikan wa la kama ta'alana. Jangan taklid kepada saya, kata Imam Ahmad. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Asy-Syafi'i, jangan taklid kepada Sufyan Ats-Tsauri. Namun hendaknya kalian belajar, pelajari dalil sebagaimana kami juga belajar. Kami juga belajar dari dalil. Wa kana yaqulu, dan Imam Ahmad juga mengatakan min qillati ilmi rajuli ayyukallida dinahu ar-rijal. Di antara tanda dangkalnya ilmu seseorang adalah dia taklid dalam masalah agamanya kepada pendapat-pendapat orang. Artinya tidak ada keinginan untuk mengetahui dalil. Maqala, dan Imam Ahmad juga mengatakan la tuqallid dinaka ar-rijala. Jangan kamu taklid dalam masalah urusan agamamu kepada pendapat orang-orang. Fa innahum lan yaslimu min ayyaghlitu, karena mereka tidak aman dari kesalahan. Maka intinya para imam madhab melarang untuk taklid. Ya, ini bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menghasilkan amalan saleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.